teman-teman, selamat datang di podcast Sastra Digital. Perkenalkan, saya Samsina sebagai host dalam podcast ini dan bersama narasumber kita yaitu Atika Rabania. Nah, pada podcast kali ini kita akan membedah sebuah karya sastra adaptasi dari cerpen Seno Bumira Aji Dharma yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Nah, judul ini terdengar sederhana bahkan lucu ya di telinga saya. Tapi di balik larangan tersebut ternyata tersimpan kritik sosial yang sangat tajam mengenai cara masyarakat memperlakukan perempuan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, boleh dijelaskan terlebih dahulu karya yang akan kita bahas? Oke, boleh. Nah, karya yang kita bahas merupakan adaptasi teater dari cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, karya Seno Bumira Aji Dharma. Adaptasi ini tetap mempertahankan konflik utama, yaitu munculnya seorang perempuan bernama Zeus yang menjadi pusat perhatian warga kampung. Melalui cerita yang dibalut humor, penulis sebenarnya sedang menyampaikan kritik terhadap cara masyarakat memandang perempuan, relasi rumah tangga, dan budaya menyalahkan korban. Oke, kalau begitu bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sih jalan ceritanya? Oke, ceritanya itu berawal dari ketika Zeus, seorang perempuan pendatang, tinggal di sebuah kampung. Ia dikenal memiliki suara yang indah, merdu, dan sering bernyanyi ketika mandi di kamar mandi umum. Nah, kebiasaan sederhana ini justru memicu keresahan para ibu karena suami-suami mereka mulai terpesona kepada Zeus ini. Nah, para istri kemudian meminta Pak RT mengusir Zeus. Namun, setelah diselidiki, Pak RT menyadari bahwa penyebab masalahnya itu bukan Zeus, melainkan cara berpikir para lelaki yang membiarkan imajinasi mereka menguasai diri mereka. Nah, walaupun Zeus akhirnya berhenti menyanyi, persoalan rumah tangga mereka tetap tidak selesai. Melalui akhir cerita yang satiris, penulis menunjukkan bahwa akar persoalan sebenarnya berada pada perilaku manusia, bukan pada perempuan yang dijadikan sasaran kesalahan. Oh iya ya. Oh, seperti itu jalan ceritanya teman-teman. Lalu apa sih tema utama dari cerita ini? Ya, tema utamanya yaitu kritik sosial terhadap cara masyarakat menyalahkan perempuan atas masalah yang sebenarnya berasal dari laki-laki atau perilaku laki-laki. Selain itu, terdapat tema tentang prasangka sosial, relasi rumah tangga, dan kebebasan individu. Oke, nah siapa sih tokoh yang paling penting atau sangat berpengaruh di cerita ini? Oke, tokoh utamanya tentu Zeus sendiri ya, karena seluruh konflik itu berpusat kepada si Zeus ini. Namun, tokoh Pak RT memiliki peran penting sebagai sosok yang mencoba melihat persoalan secara lebih rasional. Nah, tokoh para suami dan para istri menjadi representasi masyarakat yang mudah menghakimi tanpa mencari akar masalah. Nah, terus alurnya itu bagaimana sih? Nah, dari alurnya itu penulis menggunakan alur maju. Konfliknya dimulai sejak kedatangan Zeus, berkembang ketika para istri merasa cemburu memuncak saat mereka meminta Pak RT mengusir Zeus. Lalu berakhir dengan kesadaran bahwa persoalan tidak selesai hanya dengan menghilangkan Zeus. Oke. Nah, terus bagaimana nih latar dari cerita ini? Latar utamanya berada di lingkungan kampung dengan kamar mandi umum sebagai pusat konflik. Nah, tempat yang sangat sederhana justru digunakan penulis untuk membicarakan persoalan yang lebih luas. Nah, lalu menurut Anda, kritik sosial apa yang ingin disampaikan seorang Seno Bumira Aji Dharma ini? Menurut saya ada beberapa kritik sosial yang sangat kuat ya. Yang pertama itu budaya victim blaming, di mana Zeus ini tidak pernah menggoda siapapun, ia hanya bernyanyi ketika di kamar mandi. Namun justru dirinya lah yang disalahkan. Kemudian yang kedua itu objektivitas perempuan. Nah, para lelaki memandang Zeus berdasarkan daya tarik fisiknya, sehingga persoalan muncul
bukan karena tindakan Zeus, tetapi karena cara pandang mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu kritik terhadap masyarakat yang lebih mudah mencari kambing hitam daripada memperbaiki perilaku sendiri. Nah, hal ini terlihat ketika para ibu meminta Pak RT mengusir Zeus, padahal akar persoalannya berada pada sikap para suami mereka. Scene 6. Nah, lalu menurut Anda, mengapa sih judulnya harus dilarang menyanyi di kamar mandi? Nah, judulnya itu bersifat simbolik ya. Nah, larangan menyanyi bukan sekadar aturan, tetapi menggambarkan bagaimana masyarakat berusaha mengendalikan kebebasan seseorang demi menutupi persoalan yang sebenarnya berasal dari diri mereka sendiri. Nah, judul ini menjadi sindiran bahwa yang perlu diperbaiki bukan suaranya Zeus, tetapi cara berpikir masyarakat. Pola pikir dari masyarakat itu sendiri Iya, ya. betul sekali. Scene 7. Oh, sedikit sekali. Nah, dari mendengar tadi, mulai dari awal sampai akhir tadi ini, terus apakah cerita ini kira-kira masih relevan tidak sih di masa sekarang? Tentu saja cerita ini sangat relevan ya di masa sekarang, karena di media sosial sekarang ini kita masih sering melihat seseorang itu menghakimi hanya karena penampilan saja, cara berpakaian atau aktivitasnya. Nah, banyak kasus ketika perempuan justru disalahkan atas tindakan orang lain. Nah, sering kita lihat di media sosial. Nah, cerita ini mengingatkan kita agar tidak mudah menyalahkan korban dan lebih kritis melihat akar persoalan. Oke. Terus scene 8. Nah, dari cerita tadi itu terpikir lagi, apa sih pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita dilarang menyanyi di kamar mandi ini? Ya, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa prasangka kita terhadap orang lain itu dapat melahirkan ketidakadilan. Nah, sebelum menyalahkan orang lain, kita harus mampu melihat penyebab masalah secara objektif. Jadi apa sih penyebab masalah ini? Jangan langsung menyalahkan si pihak ini. Ketika orang lain banyak menyalahkan dia, kemudian kita ikut-ikutan. Jadi sastra mengingatkan kita untuk lebih bijak, adil, dan menghargai kebebasan setiap individu. Ya, baik teman-teman, dari pembahasan hari ini kita dapat melihat bahwa dilarang menyanyi di kamar mandi bukan hanya sekedar cerita tentang seseorang yang bernyanyi saat mandi ya. Nah, cerita ini merupakan kritik terhadap prasangka, kemudian objektifikasi perempuan dan kebiasaan masyarakat mencari kambing hitam. Nah, melalui humor dan satire, Seno Bumira Aji Dharma mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis terhadap realitas sosial di sekitar kita. Nah, seperti itu teman-teman, hasil dari perbincangan kita dengan narasumber hari ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan podcast sastra digital ini, dan sampai bertemu pada pembahasan karya sastra berikutnya.